Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu yang berindah hatiku.
percaya bahwa karya yang teramat indah, karya yang teramat mulia, karya yang teramat agung dan dahsyat di dunia ini adalah pengorbanan Tuhan yang menyelamatkan hidup kami. Dan kami sungguh bersyukur ada di dalam Engkau Tuhan. Engkaulah yang kami puji, kami muliakan, kami kagumi yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu sore hari ini kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami di tempat ini, di rumah-rumah umat-umat Tuhan. Bahkan dari mana saja umat-umat-Mu mengikuti ibadah ini, Engkau hadir di tengah-tengah mereka juga Tuhan. Dan melawat kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Kami lebih lagi memuji memuliakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Di tengah dunia yang sangat kemelut hari-hari ini ya, tetapi kita bersyukur kita boleh datang di hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Masuk gerbangnya Tuhan dengan pujian. Haleluya. Amin. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Amin. hadirat Allah ada di situ. Ada sukacita yang kita rasakan daripada Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Haleluya.
di depan kita ada roti dan anggur untuk perjamuan kudus. Kita mau bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan. Saat kematian Yesus mungkin kita tidak ada di sana ya. Kita tidak melihat bagaimana Yesus disalibkan langsung pada saat itu. Tetapi kita yakin bahwa hal itu ada. Dan kita percaya bahwa Dia Yesus penebus kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penerus. Meskipun tak kulihat mahkota durinya, meskipun tak kulihat darahnya mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus juru selamatku. Ku yakin Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya, Dia hidup
Tuhan, berfirmanlah lewat hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami, memberikan kekuatan kepada kami ya Tuhan, untuk kami tetap berjalan dalam kebenaran firman-Mu, untuk kami tetap kuat, iman kami semakin diteguhkan ya Tuhan, di tengah-tengah keberadaan dunia sekarang ini ya Tuhan. Firman-Mu saja ya Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa Allah Roh Kudus, memimpin setiap kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara. Pada sore hari ini kita kembali menikmati firman Tuhan. Setelah beberapa hari saya berbicara ya, jadi termasuk minggu lalu dan hari ini juga saya memberitakan firman Tuhan tentang mahkota itu saudara ya. Jadi mahkota itu ya, corona juga artinya mahkota, tapi itu corona mahkota yang tidak baik. Saudara dan saya ya dianjurkan firman Tuhan mengajar kita untuk memiliki mahkota-mahkota, merebut berusaha mendapatkan mahkota itu ya. Secara garis besar saya ulangi dari awal, mahkota dalam Alkitab Perjanjian Baru ada tiga jenis ya, dibagi menjadi tiga bagian. Pertama itu mahkota untuk kemenangan, hasil kemenangan secara lahiriah tentunya ya. Itu namanya Stephanoo dalam bahasa Grekanya. Stephanoo. Kemudian yang kedua itu diadema. Diadema ini simbol dari kekuasaan atau kerajaan atau martabat suatu kerajaan atau seseorang ya, misalnya raja, presiden atau ya dulu raja dan kekaisaran misalnya mereka pakai mahkota ya. Kalau presiden enggak, tapi raja-raja pakai mahkota. Nah, itu diadema. Nah, yang ketiga ini yang saya akan bahas itu Stefano saja. Kalau tadi Stephanoo, ini Stefano. Stefano ini hasil dari kemenangan atau sebagai hadiah ya, sebagai hadiah atau penghargaan atas usaha seseorang ya. Jadi inilah yang mahkota inilah yang perlu kita dapatkan saudara. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 9 dan 10 ini yang membuat kita perlu untuk memperebutkan mahkota ini ya. Jadi dalam ayat itu katakan, berusahalah supaya kamu berkenan kepada Tuhan, sebab kita semua harus menghadap kursi pengadilan Kristus ya, menghadap kursi pengadilan Kristus, bematos tau Kristo. Ini kursi pengadilan ini saudara hanya bagi orang-orang yang percaya, bukan untuk seluruh dunia. Kalau untuk seluruh dunia yang belum percaya, mereka pasti sudah dihukum, masuk dalam penghukuman ya. Tetapi kita yang percaya kepada Tuhan ya, pada waktu Tuhan Yesus datang kembali nanti, kita diperhadapkan kepada bematos ini tadi saudara. Jadi kita diperhadapkan kepada kursi pengadilan Kristus. Nah, setelah kita diselamatkan ya, kita harus berusaha untuk tidak masuk di dalam hal yang rugi ya. Sebenarnya saudara, kita kalau sudah percaya kepada Tuhan tidak lagi dihukum, walaupun ya kalau kita terus setia sampai ke akhir dan hidup benar tentunya ya. Jadi mengapa kita perlu berjuang untuk mendapatkan mahkota ini? Coba kita lihat di dalam 1 Korintus 3 ayat 14 dan 15. 1 Korintus 3 ayat 14 dan 15 ini ayat perlu untuk kita betul-betul sadari di mana kita, posisi kita sebagai
orang-orang yang sudah diselamatkan, ya. Jadi usaha kita bukan kita supaya selamat, tidak, karena Tuhan sudah menyelamatkan saudara dan saya. Tetapi setelah kita percaya, setelah kita diselamatkan, setelah kita menjadi anak Tuhan, setelah kita menjadi ahli waris dalam kerajaan sorga, harus berusaha mendapatkan mahkota ini. Nah, kita lihat di sini di dalam suratan Paulus ini katakan, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Saudara, selamat. Semua pasti selamat kalau setia sampai ke akhir. Tapi saudara, kalau kita menghadapi Bemetos ini tadi, kursi pengadilan Kristus ini, maka ini yang kita perlu hindari. Jangan sampai pekerjaan kita, pelayanan kita, pengiringan kita kepada Tuhan menjadi terbakar dan mendapat kerugian. Selamat, tetapi seperti dari dalam api. Bayangkan saudara, inilah sebabnya kita harus berusaha setelah jadi orang Kristen. Jangan sampai kita Kristen yang abal-abal, jangan jadi Kristen yang asal-asalan saja, sebab masih ada kursi pengadilan Kristus yang kita harus hadapi. Ya cukuplah aku asal masuk surga, duduk di apa saja, nggak apa-apa. Tapi saudara rugi, nggak ada yang mau rugi, ya. Apalagi selamat tapi menerusin api, ya. Jadi jangan sampai kita termasuk dalam ayat 1 Korintus 3 ayat 14 dan 15 ini, saudara. Nah, itu sebabnya kita berusaha supaya kita mendapatkan mahkota-mahkota ini. Saudara, saya sudah sampaikan tentang mahkota yang pertama, mahkota abadi, mahkota yang kedua, mahkota kebenaran, mahkota yang ketiga, mahkota kemegahan, dan itu tadi pagi, dan tadi pagi juga mahkota kehidupan, ya. Jadi sekarang kita akan lihat dua mahkota lagi. Nah, tetapi ini agak khusus, saudara. Dua mahkota ini agak khusus, ya. Jadi kita perhatikan baik-baik, ada maksud Tuhan supaya kita mendapatkan mahkota-mahkota ini. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 4, di situ ada mahkota kemuliaan. 1 Petrus pasal 5 ayat 4, ya. Nah, ayat ini mahkota kemuliaan ini tes doxes Stepanon, ya. Jadi semua Stepanon itu mahkota-mahkota yang kita perebutkan itu, saudara. Nah, maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Bapak Ibu Saudara, mahkota ini agak khusus, ya, khusus kepada gembala-gembala jemaat, ya, khusus kepada pendeta-pendeta, gembala-gembala jemaat, ya, bukan cuma pendeta tapi gembala. Pendeta kalau dia tidak gembala tidak juga. Jadi kesempatan ini peluang hanya untuk kami gembala-gembala. Tapi nanti kita lihat bagaimana supaya saudara juga bisa mendapatkan mahkota ini, ya. Dalam ayatnya yang ke-3 1-3, ya, Rasul Petrus menasihatkan kepada penatua-penatua dan gembala-gembala untuk pertama menggembalakan, ya, domba-domba, kawanan domba yang ada pada mereka, ya, jangan dengan paksa tetapi sukarela, ya, sesuai dengan kehendak Allah. Jadi ini khusus untuk gembala-gembala. Dalam ayat pertama penatua-penatua dikatakan, ya. Dan yang kedua, dan jangan karena mau mencari keuntungan. Yang ketiga, tetapi dengan pengabdian diri.
Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Itu yang keempat. Baru yang kelima, tetapi hendaklah dengan kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Ya, saudara, kita lihat di dalam ayat-ayat ini seorang gembala sidang. Pada waktu gembala agung itu Tuhan Yesus datang nanti, dia akan mendapatkan mahkota ini kalau sudah memenuhi persyaratan ini, dan ada lagi dalam suratan Petrus selanjutnya ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, 1 Petrus pasal 2 ayat 9, Yesus juga menerima mahkota kemuliaan ini ya. Yesus sebagai gembala agung, tetapi saudara, pada waktu dia menjelma menjadi manusia ya, pada waktu dia menjelma menjadi manusia, disitulah dia diberikan ya mahkota kemuliaan ini, hasil dari pekerjaannya waktu dia menjelma menjadi manusia. Ya, di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, Yesus pun menerima mahkota kemuliaan karena ia menjelma menjadi manusia. Tetapi dia, ayat itu katakan, yang untuk waktu yang singkat dibuat menjadi sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus yang kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut ya bagi semua manusia. Yesus mengalami maut bagi semua manusia. Tadi nyanyian kita, walaupun kita tidak lihat dia dipaku, dia disalibkan, darah yang mengalir, kakinya, tangannya dipaku, lambungnya ditombak, kubur kosong. Walaupun kita tidak lihat, tapi kita percaya. Tapi saudara, Petrus melihat ini. Nah saudara, dia katakan bahwa waktu Tuhan Yesus datang menjelma menjadi manusia, dia seketika lebih rendah dari malaikat-malaikat. Dan dia harus menderita mati di atas kayu salib karena kasih karunia Allah, supaya dia mengalami maut bagi semua manusia. Nah, dalam ayat 10 dijelaskan bahwa tujuan Allah ialah supaya membawa banyak orang kepada kemuliaan. Ya. Kematian Yesus di atas kayu salib Kalvari untuk membawa banyak manusia datang kepada kemuliaan Allah. Allah sudah menciptakan manusia pertama dengan kemuliaannya. Menurut gambar Allah, kemuliaan Allah ada pada manusia pertama, Adam dan Hawa. Tetapi saudara, waktu dosa masuk, kemuliaan Allah itu hilang. Ya, dosa masuk membuat kemuliaan Allah yang ada pada manusia hilang. Kemuliaan manusia hilang. Dan Tuhan tidak senang kalau gambarnya itu kemuliaannya hilang. Dia memulihkan gambar itu dengan pengorbanan Yesus di atas kayu salib Kalvari. Saudara, kemuliaan itu dipulihkan bagi setiap orang-orang yang menerima dia dan percaya kepadanya. Nah, 1 Timotius 3 ayat 1 dan 2, ini yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Ada Tuhan buka kesempatan buat saudara sebagai jemaat untuk mendapatkan mahkota ini. Ya. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang baik. Orang yang menginginkan pelayanan, menjadi hamba Tuhan, gembala sidang atau penilik jemaat, menginginkan pekerjaan yang baik. Saudara ingin pekerjaan yang baik? Haleluya. Jadi penilik jemaat, cuma memang persyaratannya berat. Jadi gembala sidang tidak gampang. Ya, di dalam ayatnya yang kedua dikatakan, karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tidak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar,
Waduh, saudara, kalau dibaca ayat ini selanjutnya banyak sekali kriteria yang diperlukan untuk menjadi seorang penilik jemaat, ya. Tetapi saudara, pekerjaan itu pekerjaan yang indah. Pekerjaan itu pekerjaan yang mulia. Jemaat biasa bisa menjadi gembala. Saudara, hari-hari ini bukan cuma ya, belakangan tahun-tahun belakangan banyak pengusaha-pengusaha ya menjadi gembala sidang. Ada yang profesi dokter, insinyur, ya macam-macam. Pengusaha-pengusaha besar, mereka sudah sukses dan mereka mengerti bahwa pelayanan gembala itu pelayanan yang indah, pelayanan yang mulia. Ada mahkota kemuliaan yang akan disediakan. Saudara, saya senang kalau saudara bisa menjadi gembala-gembala sidang. Dengan catatan, jangan sampai motivasinya salah. Ya. Jadi, saudara, jemaat-jemaat yang ingin mendapatkan mahkota kemuliaan, tes doxes Stepanon, ya, saudara, mulailah melayani sebagai pimpinan, mungkin melalui pimpinan persekutuan, ya, mula-mula melayani, beritakan Injil. Tadi pagi saya sudah katakan bahwa memberitakan Injil dapat mahkota. Nah saudara, mahkota yang satu dapat, mahkota ini dapat lagi, ya. Saya waktu ikut seminar di Solo, ya, seminar di Kerajaan Allah. Ada satu ibu, dia jual sayur di pasar, tapi dahsyat sekali. Dia memiliki 70 kelompok sel. Ngeri. Ibu ini 70 kelompok sel. Satu kelompok sel 12 orang. Bayangkan, ibu jual sayur di pasar. Tapi saudara, dia suka bersaksi. Saksi di bawah orang itu. Ya. Saudara, Solo, kota yang tidak kenal COVID-19. Saya dengar kesaksian itu karena gembalanya sempat cerita di medsos. Wah, jemaahnya banyak sekali. Saya waktu mengikuti seminar itu, pulang-pulang saya buat kelompok sel di sini tapi nggak jalan. Berapa bulan aja, ya 1 tahun mungkin lebih jalan. Tapi akhirnya ya pimpinan kelompok selnya pindah ke Surabaya, ke kota. Akhirnya melempem lagi. Tapi saya salut dengan ibu ini. Dia bisa menggembalakan 70 kelompok sel di bawah dia. Satu kelompok sel 12 orang. Berapa itu saudara? Lebih banyak dari kita di sini. Gembala, dia pasti dapat mahkota di sana, mahkota kemuliaan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, saya katakan bahwa sekarang ini jadi hamba Tuhan itu tidak sesulit beberapa tahun yang lalu. Waktu saya bertobat, saudara, tahun 72, wah, jadi pendeta itu susah sekali. Saya dipastori, gerejanya kecil, masih dindingnya papan, atapnya seng, kecil, ya, sulit. Tapi sekarang enggak. Jadi pengerja zaman dulu, saya waktu praktek di Pati makan 1 hari 2 kali, ya, 2 kali. Saudara, ibu gembala bijaksana. Masak apa? Beli tulangan dan kemudian masak dengan bubur kacang hijau, campur sayur-sayur. Enak, bergizi. Bubur kacang hijau, bukan bubur, apa namanya? Ya, sayur kacang hijau, ya. Daun-daun dicampur di situ, tulang aja yang dia beli, saudara. Tapi tulangnya itu kan ada dagingnya, ada kuahnya, itu bergizi tinggi. Jadi kita walaupun 2 kali makan 1 hari, gizinya tinggi, tidak terlalu kurus. Susah, saudara. Tapi ya, saya waktu itu juga masih banyak uang, tapi gak boleh belanja di luar, saudara. Gak boleh.
ketahuan dimarah juga. Saya pernah di Jember juga begitu, traktir teman-teman, karena saya dulu kerja masih banyak uang, traktir teman-teman, ketahuan sama Om Suriton, dimarah sama dia. Ya, tapi saudara, susah jadi hamba Tuhan zaman dulu. Sekarang gampang, enak. Ya, mau jadi penilik jemaat. Halo, firman Tuhan tantang saudara. Jadi hamba-hamba Tuhan, jadi gembala sidang. Tapi jangan sampai motivasi salah. Ya, jangan karena harus, ya, dikatakan di dalam ayat yang pertama ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat itu menginginkan pekerjaan yang baik, memang. Tetapi harus penilik jemaat itu seorang yang gak bercacat, seorang yang suami dari satu istri saja, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Nah, ini pasal-pasal ini yang susah. Ada nggak talenta cakap mengajar orang? Saya tidak heran bisnismen itu jadi pendeta dia gampang, karena mereka sudah miliki metode kepemimpinan. Mereka sudah miliki manajemen yang kuat untuk membawa orang-orang untuk bekerja bersama-sama dengan mereka. Tidak heran saya, saudara, pendeta-pendeta besar yang asalnya mereka dari pengusaha itu jadi hebat-hebat. Ya, cuma saja jangan sampai motivasinya salah. Jangan sampai merebut jemaat-jemaat orang lain, sebab itu bukan cara yang Tuhan mau. Motivasi yang benar, saudara, tidak memperkaya diri dikatakan dalam ayat-ayat selanjutnya itu banyak sekali, saudara. Jadi di dalam ayat ini, kalau kita berbicara tentang jadi penilik jemaat, ya, bukan terpaksa, jangan karena cari keuntungan, miliki pengorbanan diri, ya, miliki pengorbanan diri, ya, bukan karena bisnisnya yang dikejar, karena jadi pendeta kalau dapat perpuluhan itu besar lantas waduh, orang-orang kaya saja yang dilayani. Bukan seperti itu, saudara. Tuhan mau supaya menjadi hamba Tuhan, menggembalakan jemaat yang Tuhan percayakan dalam pelayanannya. Saudara, tidak gampang menjadi gembala sidang. Waktu saya sekolah Alkitab, saudara, sponsor saya orang Amerika. Dia bilang, would you like to be pastor or to be a missionary? Jawab. Saya sampaikan kepada Om Broadland, Om, saya jawab apa ini? Om Broadland bilang, jawab dia, I'd like to be a pastor. Saya mau jadi gembala. Wah, dia bilang, sponsor saya ingin saya jadi penginjil. Jadi gembala enak, dia bilang begitu. Karena apa? Ya, diam di satu tempat. Jadi penginjil. Oh, tapi saudara, dia sediakan biaya kapan saja, berapa saja, di mana saja saya pergi, dia sediakan biaya. Ya, karena orang Amerika ini asisten main office di Caltech Rumbai. Nah, saudara, tapi maunya Tuhan lain. Om Broadland bilang, oh melihatlah, kalau kamu mau jadi penginjil gampang, dia bilang gitu, enak, 1, 2, 3 khotbah aja, pergi ke sana kemari bisa khotbah di mana-mana. Tapi jadi gembala, dia bilang gitu, waduh, tiap bulan, tiap minggu, kadang-kadang tiap berapa hari menyediakan bahan-bahan khotbah, dan itu harus digumuli, nggak gampang, dia bilang gitu. Masalah jemaat itu masalah kamu, beban jemaat itu beban kamu, dia bilang begitu. Kalau kami, Tuhan nanti panggil kamu jadi penginjil, gembala dulu, biar tahu rasa kamu beratnya jadi gembala. Nginjil itu enak saja, dia bilang gitu. Saya tidak merendahkan pekerjaan penginjil, saudara, tetapi itu yang disampaikan oleh Om Broadland pada waktu saya tanyakan itu. Jadi saudara, Tuhan hargai itu gembala. Itu sebabnya ada mahkota khusus. Saudara, jadi rebut mahkota khusus ini. Amin. Amin. Jangan saudara bilang, aku kan jemaat biasa. Bisa, itu tukang sayur ibu itu, dia bisa gembalakan. Waduh, saya kagum sekali. Luar biasa. Jemaat-jemaat di Solo itu, saudara, kerajaan Allah, waduh, puluhan ribu jemaatnya. Dan mereka bergerak, semua tukang-tukang becak, tukang bemo itu semua ke gereja, hampir. Saudara, coba saudara berani beritakan firman Tuhan, bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan seperti tadi pagi katakan, ya. Nah, selanjutnya
bagian yang terakhir tentang mahkota ini, ya. Kalau ini tadi mahkota kemuliaan, sekarang mahkota emas. Nah, ini juga bukan untuk saudara dan saya, tetapi untuk saudara dan saya. Kita lihat ya, mahkota emas ini Stephanon Chrysoun. Ya, Stephanon Chrysoun dikatakan dari warta jemaat, saudara bisa lihat dalam bahasa Grekanya ya. Nah, Yesus ya, Alkitab katakan sebagai anak manusia di dalam Wahyu 14 ayat 14. Di dasar kita itu Wahyu 14 ayat 14. Coba kita lihat Wahyu 14 ayat 14. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Saudara, dalam Wahyu ini diceritakan bagaimana Tuhan Yesus sebagai anak manusia. Itu sudah pasti, Alkitab katakan anak manusia itu selalu berbicara tentang Tuhan Yesus. Dia duduk di atas awan dan ada sabit di tangannya. Sabit ini, saudara, dalam ayat 4 dikatakan bahwa diceritakan ada 24 tahta juga di sana. Kalau di sabit ini dipergunakan untuk menyabit bumi, manen bumi, ya. Jadi memanen bumi. Wahyu 4 ini ayat 10 sampai 11 ya. Dia bukan di ayat-ayat selanjutnya ya. Diceritakan dia, Tuhan Yesus menyabit bumi. Coba ayat 15, coba ayat 15. 15-16. Maka keluar 15 dulu. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Ayat 16. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Penghukuman terhadap dunia. Ya, kalau baca ayat-ayat selanjutnya, ada penghukuman terhadap dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam Wahyu pasal 4 ayatnya yang keempat, di situ diceritakan, kita maju ke atas, dalam ayat Wahyu 4 ayat 4 di situ diceritakan ada 24 tahta, dan di atas tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua. Ya, tua-tua ini memakai pakaian putih dan ada mahkota emas di kepalanya. Kembali mahkota emas. Saudara, mahkota emas di kepala 24 tua-tua ini, dan ini yang perlu kita pelajari. Dan mereka, saudara, tersungkur menyembah Allah yang duduk di atas tahtanya. 24 tua-tua tersungkur menyembah Allah yang duduk di atas tahtanya, dan mereka itu, saudara, melemparkan mahkota emas yang mereka miliki di depan tahta itu, ya. Nah, saudara, 24 tua-tua yang semua pakai mahkota emas mengambil mahkotanya, dan mereka sujud menyembah kepada Allah, dan mereka melemparkan semua mahkotanya kepada raja itu, di hadapan raja itu, sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, ya, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Bapak Ibu Saudara, perlu saya sampaikan, kalau kita sudah dapat mahkota-mahkota yang disediakan oleh Allah, ada 4 jenis mahkota. Buat saudara 5 bisa. Saudara, mahkota ini kita bisa miliki, tetapi Tuhan mau supaya semua mahkota itu dipakai untuk kemuliaan Tuhan, diserahkan kepada Tuhan pada saat kita datang kepada Tuhan. Sama seperti 24 tua-tua ini
kita pakai mahkota, kita bawa mahkota, dan kemudian mahkota itu dilemparkan kepada Tuhan. Saudara, semua mahkota yang akan kita dapatkan ditujukan untuk kemuliaan Allah yang layak menerima sembah, yang layak menerima pujian, yang layak menerima hormat, yang layak menerima segala kemuliaan bagi Dia. Bapak Ibu Saudara, ke-24 tua-tua ini memberi pelajaran bagi kita bahwa semua mahkota yang dia miliki diserahkan semua kepada Tuhan. Wahyu 19 ayat 11 sampai 13, coba saudara lihat di sana, Yesus yang menunggangi kuda putih. Yesus yang menunggangi kuda putih, yang bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Ya. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali Ia sendiri. Ini aneh sedikit, ya. Namanya tidak diketahui, tapi nanti dikasih tahu, ya. Jadi pada kepalanya terdapat banyak mahkota. Yesus memiliki banyak sekali mahkota. Haleluya. Semua mahkota yang ada Dia miliki. Dan saudara, padanya tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali Ia sendiri. Dan Ia memakai jubah yang telah dicelupkan dalam darah, dan namanya adalah Firman Allah. Firman Allah. Tadi dikatakan namanya tidak diketahui, tapi pada ayat ini dikatakan namanya adalah Firman Allah. Ayat 16 menulis, ya, Wahyu 19 ayat 16 menulis di sana, dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itulah yang berhak, dialah yang berhak menerima segala kemuliaan itu. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah Firman Allah, Dia adalah anak manusia, Dia adalah Yesus, Dialah hakim yang benar, Dia yang adil. Saudara, banyak sekali nama yang muncul dalam Wahyu pasal yang ke-19 ini, yang berbicara tentang Yesus yang menunggangi kuda putih ini. Saudara, Dia yang akan menghakimi dan berperang dengan adil. Dia menghakimi seluruh dunia. Dia akan datang sebagai hakim yang adil. Tetapi Dia juga berperang, memberikan kemenangan buat saudara dan saya. Ya, mahkota ada di kepalanya, tertulis namanya adalah Firman Allah. Yohanes pasal 1 ayat 1 katakan, pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia serta diam di antara kita. Ayat 14. Bapak Ibu Saudara, betapa kita bersyukur memiliki Tuhan, Raja di atas segala raja, yang menjadi Raja kita. Saudara, seluruh kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya patut kita berikan bagi Dia saja. Dia yang sudah menyelamatkan saudara dan saya. Pada sore hari ini, itulah yang kita harus lakukan, memuliakan Dia. Seperti tua-tua tadi menyembah Dia, melemparkan semua mahkota-mahkota yang ada pada mereka. Saudara, kita berusaha mendapatkan mahkota-mahkota itu. Jangan sampai kita mengalami kerugian dan melewati api, tetapi kita datang kepada Tuhan dengan membawa mahkota kita. Pada saat kita datang kepada Dia, ada mahkota-mahkota yang kita serahkan. Mungkin juga kita lemparkan juga seperti tua-tua itu di hadapan Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan itu. Itu firman Allah yang saya sampaikan berhubungan dengan mahkota ini. Mari pemain musik tampil ke depan. Kita nyanyikan satu nyanyian. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi tempat ini.
Kalau tua-tua itu ada di dalam kemuliaan Allah, ada di dalam hadirat Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kita, kemuliaannya juga ada bersama dengan kita. Dia raja di atas segala raja. Siapkanlah hati kita untuk menyembah Dia. Saudara-saudara yang di rumah, datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka, menyembah raja di atas segala raja itu. Memuji Dia dengan hati yang penuh syukur kepada Dia. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, memenuhi seluruh. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, memenuhi sekeliling. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sisi-Mu, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sisi-Mu. Mari jemaat yang ada di tempat ini kita berdiri semua. Ku ingin tetap di sisi-Mu. Ku ingin tetap di sisi-Mu, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sisi-Mu dan memandang indah wajah-Mu. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, setelah kami mendengar firman-Mu pagi dan sore hari ini, semua mahkota-mahkota yang kami usahakan untuk didapatkan Tuhan, bukan hanya untuk mendapat mahkota saja, tetapi supaya kami tidak mengalami kerugian dan masuk ke sorga, masuk ke 1000 tahun damai itu melalui api ya Tuhan. Tetapi kami boleh bebas dengan mahkota-mahkota yang tersedia. Apabila kami dapat tiba bersama-sama dengan Tuhan, mahkota itu akan kami serahkan untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Tuhan, terima kasih, pimpin kami, lengkapi kami untuk dapat berjuang di tengah-tengah dunia ini, untuk mengatasi semua masalah, sehingga kami dapat merebut mahkota-mahkota kemenangan itu, dan kami boleh pulang ke sorga dengan sukacita yang besar. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang memungkinkan kami semua mendapatkan mahkota itu. Biarlah pada sore hari ini kami juga akan menerima tubuh dan darah-Mu, hasil pengorbanan-Mu di atas kayu salib Kalvari yang dihancurkan buat kami, yang dipecah-pecahkan buat kami, yang dicurahkan untuk dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, supaya kami layak menjadi umat-umat pilihan-Mu, umat-umat tebusan-Mu yang Engkau cintai dan kasihi, yang akan mengasihi Engkau dan juga melayani, memuliakan, menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Sebentar kami akan terima tubuh dan darah-Mu yang dihancurkan, yang dipecah-pecahkan, bahkan yang dicurahkan untuk dosa dan kesalahan kami, supaya kami dapat bersatu dengan Tuhan. Nama-Mu dibesarkan, dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sudah semua mendapatkan roti dan anggur.
Semua sudah ya. Silakan saudara persiapkan roti dan anggur buat saudara. Ya silakan. Saya beri kesempatan saudara menguji diri sebentar, dosa minta ampun supaya kita layak terima tubuh dan darah Tuhan. Bapa dalam sorga, ini hamba-Mu Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan hamba-Mu, layakkan untuk terima perjamuan suci supaya hamba-Mu juga kudus, demikian juga dengan seluruh sidang jemaat-Mu. Ampuni dosa kesalahan mereka, baik yang di ruangan ini maupun di rumah-rumah. Tuhan, kuduskan semua. Kami akan terima tubuh dan darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Kalau saudara sudah dapat semua, siapkan roti dan saudara angkat dengan tanganmu, saudara dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan tubuh Tuhan di dalam namanya sendiri, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan makan dengan iman. Saudara angkat cawan dan saudara dengarkan juga firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum darah Tuhan di dalam namanya sendiri, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minum dengan iman. Semua bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Dia. Walaupun kita tidak melihat Dia, tapi kita percaya pengorbanannya begitu indah buat kita. Dia Raja di atas segala raja, yang patut menerima pujian, yang layak menerima sembah kita. Dia Raja di atas segala raja, yang memberikan kemenangan-kemenangan dalam hidup kita. Bersyukur kepadanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Pujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan beri buat kami untuk merebut mahkota-mahkota itu, supaya kami persembahkan apabila kami pulang ke hadirat-Mu nanti Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus memberi kemenangan bagi kami. Roh Kudus memimpin kami semua tetap hidup setia sampai ke akhir, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara dengarkan pengumuman. Saya akan sampaikan pengumuman untuk jadwal hari Kamis. Ada doa secara streaming jam 7, kemudian hari Jumat jam 6, ada jam 7 ada latihan kaum muda remaja, kemudian setengah 9 ada doa malam, kemudian hari Sabtu ada ibadah kaum muda remaja, kembali pada hari Minggu depan, pagi dan sore, serta ada sekolah minggu, pagi jam 6, sore jam 4. Kemudian agenda kita adalah bakti sosial jelang Idul Fitri yang akan kita bagikan untuk lingkungan. Yang untuk itu kami menghimbau saudara bisa kumpulkan sembako berupa beras, minyak, dan mie ya. Nanti kita bagikan tanggal 23. Terima kasih buat sembako yang sudah masuk. Tuhan Yesus memberkati. Nyanyi terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji
Terima kasih banyak Bapa dalam sorga. Kami sudah laksanakan ibadah kami pada sore hari ini. Semua yang sudah kami lakukan kiranya mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih banyak Bapa. Berkat-berkat-Mu biarlah melimpah dalam hidup kami semua. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, terlebih dalam menghadapi hari-hari yang berat ini. Tuhan berperang ganti kami. Terima kasih Bapa, Engkau pelindung kami. Berkati tangan-tangan yang sudah terulur milik Tuhan yang dikembalikan. Tuhan berkati semua, baik yang di rumah-rumah maupun yang hadir sore hari ini. Berkati semua dengan limpah. Pujilah nama Tuhan. Terima kasih juga kalau saudara Fred sudah sembuh dan hari ini boleh pulang kembali. Terima kasih Tuhan. Sebentar umat-umat-Mu akan pulang ke tempat masing-masing. Engkau berkati perjalanan mereka, tibakan di tempat masing-masing dengan selamat. Baik yang di rumah-rumah, Tuhan berkati dengan limpah. Terima kasih Bapa. Akhirnya saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah anugerah rahmat dari Allah Bapa kita di sorga. Berkat-berkat dan kasih sayang dari putranya yang tunggal, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan bahkan terima juga sukacita, damai sejahtera, pimpinan dan penyertaan Roh Kudus dalam hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kita terima berkat-berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati. Persembahan tidak usah ke susu ya, jaga jarak tetap karena tempatnya ada di sebelah kiri, saudara bisa bergantian.